Bismillah. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani Ma'udhali Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali An-Nawawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali Asudi Abu Ajmain Sumaila arwahi walidina matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa damanafa bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24 ya. Babun ma jaa fi nasril ilmi wad dilalati alal khairi. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasarahu wa waladan salihan tarakahu au mushafan warasahu au masjidan banahu au baitan libni sabili banahu au nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautihi. Wa fi riwayatin ghairu ma yakhlifur rajulu min ba'dihi salasun waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yuballighuhu ajraha wa ilmun ya'malu bihi min ba'dihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma tasaddaqan nasu bi sadaqatin misla ilmin yanshuru. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni'mal matiyatu kalimatu haqqin tasma'uha summa tahmiluha ila akhil laka muslimin fata'allimuha iyaha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum anil ajwadil ajwad Allahul ajwadu ajwad wa ana ajwadu waladi adam wa ajwadukum min ba'di rajulun allama ilmahu wa nasara ilmahu yub'asu yaumal qiyamati ummatun wahdah wa rajulun jada binafsihi lillahi azza wa jal wa yuqtalu. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah keutamaan ilmu nih ya, gitu ya. Ya, kemarin ya tentang ya keutamaan mendengarkan hadis dan menyampaikan ya ilmu tuh ya dan menulis ya. Nah, gitu ya. Babun ay hadza babun ma jaa fi nasril ilmi ya, itu bayanu ma jaa fi nasril ilmi. Bab ini menjelaskan apa yang datang dari hadis ini tentang keutamaan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu
ya, kita punya ilmu kita sebarin tuh. Wadilalah alal khairi, dan juga tentang keutamaan menunjukkan jalan kebaikan, ya. Jadi dalal adal ala khair, ya, menunjukin jalan kebaikan. Nah ini ya hadis di sini. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Rasulullah gini, mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasarahu, ya. Rasulullah SAW bilang, ya, sesuatu yang dapat berjumpa kepada orang mukmin, artinya orang mukmin dapat jumpain nanti, ya, sudah dimati, ya, itu min amalihi, dari amal kerjaannya orang mukmin itu, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikan orang mukmin, ba'da mautihi, sesudah dia meninggal, ya. Jadi sesuatu yang bisa nanti orang mukmin dapetin, ya, jumpain. Nah ini berarti, ya, apa tuh, ya, sedekahun jariyah gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah ya, jadi kerjaan-kerjaan orang mukmin nih yang bisa nanti di akhirat tuh, di hari kiamat dia sudah mati, dia masih dapetin tuh, ya, kebaikannya, ya, gitu hasil kerjaannya, ya, min amalin, dari kerjaan dia sendiri, atau jadi kebaikan-kebaikan, ya, yang dia ada tuh. Nah sesudah mati apa tuh, ilman allamahu, ya. Nah ya, dari, ya, ilman alamahu, yaitu ilmu yang dia, ya, ajarin orang, ya. Kita punya ilmu kita ajarin orang, nah itu nanti kita mati, nah kita dapetin tuh, ya. Nah pahalanya, artinya pahalanya masih ngalir gitu, ya. Nah, wa nasarahu, ya, atau yang disebarin tuh ilmu, ya, dengan jalan apa aja dah tuh, ya, dengan jalan dia ngarang apa semua, pidato apa semua, ya, ngomong gitu, ya. Nah satu, ya. Yang kedua, wawaladan salihan tarokahu, yang kedua dia meninggalkan anak yang soleh, ya, waladun soleh yadullah gitu, ya. Jadi dia mati, ya, meninggalkan anak yang soleh yang selalu doain orang tuanya. Nah nanti tuh dia mati, didapetin tuh pahala, ya, gitu, kebaikan-kebaikan, ya, yang dia kerjain tuh, ya. Nah, au mushafan warasahu, atau dia mewariskan mushaf Al-Qur'an, ya, diwakafin Al-Qur'an, ya, diwakafin tuh Al-Qur'an, ya, di masjid, di taklim, di mana, musola, mana tuh, ya, pesantren, ya, gitu, ya, atau juga yang lainnya kitab-kitab gitu. Nah ya, yang buat dipelajarin itu nanti dia dapetin tuh, ya. Nah sesuatu, ya, perbuatan-perbuatan baiknya tidak mati dia bakal dapetin tuh kita, ya, mushafan tuh. Au masjidan banahu, atau dia bangun masjid, ya, bikin masjid. Nah itu, ya, nah itu dia bakal dapetin nanti gitu, ya, tuh wakaf gitu, ya. Ya, Nabi kita, man bana masjidan lillahi walau kama hasikotatin banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid tuh sekalipun kecil kayak sarang burung, ya, kayak kurungan burung, nah itu banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bikinin rumah di surga gitu, ya. Nah itu, ya, bana masjidan wakaf gitu, ya. Au baitan libni sabili banahu, atau dia membikin satu rumah buat ibnu sabil, ya, artinya dibikin satu rumah buat orang-orang yang sabil nih, ibnu sabil, ya, dia dari mana nanti dimampir situ, ya, dibuat istirahat apa semua gitu. Nah itu, ya, bermanfaat dia, nanti setelah dia mati dia bakal dapetin tuh pahalanya, ya. Nah tuh, ya, itu termasuk, ya, daripada bagian wakaf itu, ya. Nah terus, ya, au nahron, atau kali, sungai, air gitu, ya, ya, ajrahu, yang dia alirin, ya. Kalau kita zaman sekarang, ya, bikin sumur lah, ya, yang orang banyak bermanfaat tuh kan, ya, sumur, ya, kita gali bagus, nah kita wakafin, orang ambil, ya, airnya kan orang butuh sekarang,
ya air apa tuh ya air bersih ya buat minum, buat masak, buat apa kan. Nah itu ya kita bikin tuh ya, ini dari zaman Rasulullah tuh yang Sayyidina Utsman ya membebaskan tuh ya satu sumur ya yang diganti ya saling gantian sama orang Yahudi tuh ngambilnya. Nah ini dibebasin oleh Sayyidina Umar, dijadikan wakaf tuh buat orang ya mukmin tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya au nahran ajrahu au shadaqatan akhrajaha, atau sedekah ya. Itu akhrajaha yang dia keluarin tuh ya, sedekah itu min malihi dari harta dia ya. Kita punya harta nih ya, kita infakkan, kita keluarin, kita sedekahin fi sihhatihi, dalam keadaan dia masih sehat ya, wahayatihi atau masih hidup ya gitu ya. Nah talahakuhu ya ba'da mautihi, dia semua itu bakal jumpai di sesudah matinya ya. Jadi semua nih kerjaan-kerjaan ya, perbuatan-perbuatan ya, kebaikan yang kita kerjakan, nah itu ya yang berupa ya wakaf ya atau sedekahun jariyah, nah itu semua kita bakal dapetin ya. Nah, hasilnya nanti di akhirat tuh sesudah kita mati ya. Ini macam-macam banyak ya di sini gitu ya. Jadi ya, nah ya pertama ilmu ya yang disebarin, yang ya kedua anak soleh ya gitu, yang ketiga ya mewakafkan mushaf Al-Quran ya, atau sekarang ya banyak kan kitab-kitab tuh ya buat pesantren apa semua kita beli, kita wakafin, kasih ya mereka tuh. Nah itu ya au masjidan, masjid tuh bikin masjid ya gitu. Nah atau rumah tempat buat Ibnu Sabil ya istirahat. Nah ya atau sungai, kali, air ya yang kita bikin buat kita sedekahin tuh airnya buat orang ambil. Nah atau harta kita keluarkan ya baik waktu sehat ya gitu ya, atau ya waktu kita sehat dan kita hidup masih ya, kita masih hidup sehat itu ya. Nah ya karena sedekah kalau masih lagi masih sehat itu ya, kita masih hidup, kita sehat, itu pahalanya nilainya ya gede ya, lebih gede daripada kita sedekah udah keadaan sakit ya, kita hidup tapi sakit ya, nilainya lebih tinggi ya dalam keadaan hidup masih hidup tapi sehat ya. Karena kalau kita sehat itu masih sangat butuh kepada harta gitu ya. Kalau udah sakit biasanya kan ya, nah udah inget-inget ke sono kan, nah mau tuh nilainya beda ya, nggak sama sampai lagi udah mati ya, disedekain kalau udah mati, atau kita wasiatin ya gitu ya, tapi diwasiatinya tuh nanti dikasihnya sesudah mati gitu ya, itu nilainya kecil ya. Kalau kita wasiatin tuh ya, kita keluarin, nah masih hidup kita nih, kita wakafin apa itu, nah itu beda ya nilainya. Jadi kita cuma wasiat doang tuh, kita wasiat ntar ya harta saya nih udah mati tuh wasiatin, nah supaya diinfakkan atau diwakafin gitu. Nah itu lebih besar pahalanya waktu kita masih hidup ya, kita masih sehat dikeluarin itu ya. Nah ini jangan nungguin mati. Kalau udah mati udah punya ahli waris, udah lain gitu. Ini kalau harta udah jatuh ke ahli waris, nanti ahli waris ya, nah ya sedekahin buat kita, itu nilainya 1/1000 itu ya, nilainya 1/1000 waktu kita hidup ya, nah gitu kan ya, itu nilainya 1000 gitu ya, gitu kita sedekah 1 tuh waktu hidup ya. Kalau udah mati harga 1000 gitu ya, waktu kita hidup kita sedekah nih 1000 perak, kalau udah mati disedekahin itu sama kita nilainya nanti ya harga 1 juta ya, nilainya ya 1000 gitu ya. Itu 1/1000-nya waktu kita sehat, kita hidup, kita nah tuh ya, tuh yang begitu sedekah lebih ya besar nilainya gitu ya. Jangan nungguin udah mati, ntar udah mati udah sakit baru ya mau sedekah gitu ya. Nah itu ya nilai kecil lah tuh ya. Tuh sedekatin ya, sedekah tajri talahakuhu ba'da mautihi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda begini, khairu ma yakhlifur rajulu, sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang tuh
mimba dihi sesudah dia tuh, artinya sesudah dia meninggal. Yang kita tinggalin itu sebaiknya itu apa? Salasun, itu 3 macam. Waladun solihun, pertama anak soleh, ya kita mati kita ninggalin anak soleh, nah itu cakep, bagus. Yad'u lahu, yang bakal doain dia. Nah yang kedua wasodakotun tajri, ya yuballighuhu, ya gitu ajruha. Ya, yang kedua itu sedekah yang mengalir, wakaf, ya, sedekahun jariyah. Itu yuballighuhu ajruha, itu bakal sampai kepada orang itu pahalanya. Ya. Jadi kalau kita tuh sedekahin, ya, nah itu ya sedekahun jariyah, itu pahalanya nanti kita dapat itu, ya. Ini kalau sedekahun jariyah. Tapi kalau sedekah yang biasa aja waktu kita ya dapat udah saat itu, ya gitu, ya nggak sampai ngalir gitu, ya. Jadi kita mati ya udah nggak lagi, udah gitu, ya. Kalau bukan sedekahun jariyah gitu, ya. Nah kalau sedekahun jariyah ya jadi masih ngalir. Hanya kalau sedekahun jariyah itu mesti barangnya yang awet, ya nggak boleh barang yang nggak awet gitu, ya yang kuat tahan lama. Nah itu ya namanya sedekah jariyah, ya, atau wakaf gitu, ya nggak boleh makanan atau sembako, ya gitu, ya karena yang itu sedekah biasa, kita sedekah dapat pahala udah, ya kita mati ya udah kita dapat pahala sedekah itu aja. Nah tapi kalau apa tuh, ya kalau sedekah jariyah tuh barangnya yang awet, yang lama, tahan lama, ya gitu, ya seperti bangunan tadi kan gitu, tanah, ya atau apa mushaf, ya gitu, ya. Nah itu kan barang-barangnya kan awet, jadi kita mati tuh masih dimanfaatin orang, nah itu kita dapat tuh. Hanya ya kalau kita mewakafkan sesuatu, ya jadi barang yang awet, ya jadi bukan yang sementara, nggak boleh, nggak sah, ya gitu, barang yang sementara tuh gitu, ya itu, ya ini kita mewakafkan tuh, ya. Nah, harta kita nih buat apaan? Buat ngecat masjid, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Ya, status cat itu entaran kan. Itu sebulan 2 bulan ntar hilang. Ya, yang lagi gitu, nggak boleh. Gitu, ya, nggak sah. Ya, jadi yang awet buat beli apa tuh? Ya, pasir, ya, ubin, nah gitu, ya, semen kan gitu tuh, ya, yang kuat-kuat dah. Bikin apaan? Keahlian terus? Oh iya, ya itu masuk, itu kan masuk ilmu, itu. Kalau itu masuk ilmu, ya kita punya keahlian nih, ngajarin orang apaan, gitu. Ya kayak kita ngajarin orang jahit dah, ya gitu, kita ngajarin nih orang nggak bisa jahit, nah kita ajarin dia jahit kan, nah dia bisa, nah itu, ya itu termasuk, gitu. Kita mati dia masih bisa tuh jahit, gitu kan, ya gitu, motong kan gitu, ya itu termasuk amal jariyah. Gitu, ya karena itu yang awet, yang lama, hampir lagi dia bisa warisin, ya anak-anaknya pada kan, itu, ya biar kata itu berupa kelihatannya dunia, tapi itu ya tujuan buat akhirat kan, itu karena buat cari nafkah kan, itu akhirat gitu, ya. Nah, ya kalau biaya pendidikan, ya membiayai pendidikan orang anak misalnya gitu, ya itu masuk juga. Itu masuk terus, masuk sedekah itu, sedekah jariyah, gitu. Hanya kan yang kata Imam Nawawi itu Abdulul, ya sedekah tuh, ya gitu, ya maun pikatnya di talibil ilmi kan gitu, ya gitu, ya sedekah tuh yang paling bagus itu adalah yang kita infakkan untuk cari ilmu, gitu, ya baik kita atau orang lain. Ya gitu, kalau kita keluar nih, kita keluarin duit buat nyari ilmu, kita pergi buat ongkos atau apa kan gitu, beli bensin apa semua, itu kan termasuk sarana untuk nyari ilmu. Nah itu kan termasuk sedekah kita. Nah kadang orang lain, ya di sekolah, di kuliah, di apa kita ya bayarin gitu, nah itu termasuk gitu, ya. Nah ya itu termasuk sedekah jariyah itu, gitu, ya. Nah itu ya, gitu. Nah, ya jadi itu ya, waladun sholihun yad'ula, ya, wa shadaqatun yang ketiga, ya gitu, ya.
Nah, jadi wa fil ayatin tu mimba salasin waladun salihun yadula wa sadaqatun tajri ya dan sedekah jariyah tuh. Ya, yuballighuhu ajruha yang bakal sampai kepada dia itu ya kepada orang itu pahalanya tuh pahala sedekah. Nah, yang ketiga wa ilmun ya yuk malubihi mimba dihi yaitu ilmu yang diamalin orang ya sesudah dia meninggal tuh ya jadi ilmu ya gitu yang tapi ubihi ya ilmu yang bermanfaat ya nah ya kita ajarin orang ilmu yang bermanfaat tuh ya tadi kan kayak kita ya punya keahlian kan ajarin ya itu termasuk ya sedekah jariyah tuh gitu ya nah tentunya gitu ya kalau ilmu-ilmu yang buat bawa ke akhirat buat agama tapi kalau ilmu yang buat haram ya jangan ya haram juga gitu ngajarin ilmu sihir ya iya jasa jariyah gitu gitu ya ngajarin ilmu santet gitu gitu. Nah ya dosa haram nggak boleh ya jadi yang apa ya yang bagus satu nah inilah ya sedekah yang begini ya gitu ya Rasulullah tuh ya anjurin dia kerjaan gini banyak ya yang bisa jadi kita ngajarin orang kita udah dibayar ada gajinya ya nggak apa-apa asal jangan tujuan kita itu biar dibayar ya iya nggak apa-apa biarin ya tapi kalau kita ngajarin Quran nggak apa-apa itu yang Nabi kita ahakku alaikumul ajra kitabullah yang paling berhak untuk minta diupain itu Al-Quran ya kita ngajarin Quran atau ngajarin ilmu begini ya orang minta ajarin ilmu ya bisa ngajarin ilmu nahu sorof atau apa gitu nah kita minta dah ya gitu ya kayak kita kursus tuh nah gitu kan bayar tuh ya itu nggak apa-apa itu ya yang nggak boleh kan yastaru nabi ayatillahi samanan qalila itu jual beli ayat Allah itu kita ya meroboh-roboh ayat Allah cari dalil-dalil yang membolehkan ya supaya cocok gitu apalagi sekarang lagi mau pemilu kan gitu iya apaan aja dah yang kira-kira tuh gitu nah kalau emang itu sih nggak apa-apa ya Al-Quran ilmu enggak termasuk samanan qalila ya enggak masuk ada ceramah-ceramah yang begitu tuh yang enggak gitu samanan qalila enggak kalau dia emang nggak ada tujuannya itu tapi emang kalau tujuan semata-mata buat nyari amplop nyari itu ya itu sih lain lagi dah kan gitu nah kalau semata-mata di ngajarin sih gitu orang mau belajar ilmu sama kita gitu nah ya nah kan ngajarin ilmu itu kan apa tuh ngabisin waktu kan gitu makan waktu yang nah kan dalilnya untuk Anies saja dalilnya untuk Anies gitu nah kalau kita tuh mau gituan apa nah kalau mau ngajar gitu nah boleh gitu minta tapi gue nih nggak punya waktu gue harus ke pasar nyari duit dan begitu kan ya buat infak buat nafkah gitu kan ya buat maisha nggak punya duit nah sekarang dia minta ajarin dia mau bayar nggak apa-apa kan gitu ya nah gitu ya karena kita ngabisin waktu untuk ya nyari duit gitu diganti dengan ngajar dia nah boleh gitu ya nah ya asal jangan kita ya mencari masalah-masalah dengan jual ayat Allah ini supaya boleh supaya yang tadinya haram jadi enggak ya itu ya supaya gitu ya kalau katakanlah kalau ngajar di madrasah bisa masuk dari yang aku ajrok kita belum masuk ke sini masuk gitu hakku alaikumul ajra kitabullah kan gitu yang Nabi kata tuh yang paling itu hadisnya Bukhari itu ya ini ya yang paling berhak untuk kamu minta upah itu ajarin ya kitab-kitab Allah Al-Quran ya karena di Quran kan nggak Quran aja nah kan ilmu syara ya berarti ilmu laugat ilmu ya nahwu sorof fikih apa semua ya gitu nah itu ya termasuk gitu ya nah itu ya nah iya jangan begitu gajinya lambat itu ngambek jangan gitu ya nah tuh gaji kecil banget gitu jangan gaji aja jalan ya gitu ya lagi sekarang ada sertifikasi telat
dikit pada ini Ya pada demo. dulu nggak ada yang itu kagak. Enggak. Nah, ya. Nah, lihat salah aja dah ya. Ada yang gitu biarin gitu ya. Boleh karena Rasulullah tuh nggak ngelarang. Itu yang orang ngobatin aja kan baca Fatihah doang ya. Nah, itu dapat apa kambing. Ya 36. Itu kan dimintain. Ya bukan nggak mintain itu kan. Itu ruqyah ya ngobatin. Itu kan ya jual beli ayat apa enggak? Enggak gitu. Ya enggak masuk karena itu ya ilmu yang dibutuhkan itu ya dibutuhkan tuh ya seorang kepala suku membutuhkan obat dan gitu ya. Nah ini rombongan ya bisa ngobatin kan gitu. Nah dia butuh. Nah ya sama-sama. Jadi yang rombongan butuh juga. Butuh apa? Ya butuh tempat buat apa? Ya di istirahat. Nah ya, butuh biaya untuk kembali pulang kan? Gitu. Nah minta ya bisa. Nah dibacain Fatihah dengan jaminan di apa tuh? Ya dikasih makan, istirahat di situ. Nah besok pulang dikasih kambing. Ada 36 orang ya 36 dikasih. Gitu. Ya minta seorang sang satu. Hanya Rasulullah begitu tahu dikasih tahu begitu Rasulullah ada lebihnya gak? Gitu. Ya, artinya menyetujui. Ya nyetujuin kan. Kalau Rasulullah itu kan Rasulullah nggak mau. Ya nggak gitu. Ya diomelin. Nah, Rasulullah enggak. Nih Rasulullah tanya ada lebihnya nggak? Kalau ada lebihnya gitu. Kalau kita kata, aturan lu mintanya 37 kayak gitu. Kayak gitu. Lu udah pas 35 36 aja. Lu nggak inget gua gitu. Kalau gitu. Gitu ya. Nah Rasulullah mbanyolin itu. Itu ya berarti kan Rasulullah itu termasuk hadis takriri. Ya hadis takriri itu. Ya takriri itu artinya hadis yang dikerjakan oleh sahabat nggak dilarang. Gitu. Itu Rasulullah kan nggak suruhin. Ya nggak suruhin enggak. Nah tapi kan sahabat kerjain. Nah ya begitu sahabat kerjain begitu Rasulullah tahu. Nah Rasulullah nggak larang mengiyakan. Nah itu hadis takriri. Atau nggak ada satu larangan yang Rasulullah tahu ya Rasulullah iyain. Nah gitu ya itu benar nggak boleh gitu. Nah itu kan. Nah gitu kan. Gitu ya. Nah seperti hadis itu kan kunna na'uddu annal ijtima ya indal ya mayit itu ya wasun atitami minan niyahah. Itu kan hadis ya sahabat itu Ibnu Mas'ud kalau nggak salah. Gitu. Tapi Rasulullah ya begitu tahu tuh itu Rasulullah nggak ya nggak ngomelin gitu. Itu Rasulullah iyakan. Gitu karena menurut Ibnu Mas'ud tuh kami anggap orang yang duduk kumpul-kumpul kepada orang yang lagi kesusahan meninggal ya dibikinin makanan ya kita kumpul di situ makan itu termasuk niyahah meratap ya gitu ya. Nah itu Rasulullah tahu gitu ya Rasulullah nggak larang tuh ya kan. Nah, itu kan hadis ya. Nah ya larangan itu ya. Hanya ya hadis itu namanya takrir itu hadis takriri gitu. Nah itu ya jadi ini ya suatu perbuatan ya yang bagus ya gitu ya waladun soleh ya jadi wa ilmun yuk malu bihi mimba'ihi ilmu yang diamalin gitu ya. Nah, bihi dengan ilmu itu mimba'ihi sesudah orang itu meninggal ya. Nah gitu ya. Nah itu ilmu ya diajarin nah, orang itu masih ngamalin. Nah berarti itu ya yang ngajarin dapat ya nilai apa tuh pahalanya masih ngalir tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul dan adalah Rasulullah SAW bersabda ma tasaddaqan nasu bi sadaqatin misla ilmin yansuru gitu ya. Tidak ada sedekah ya seseorang manusia itu dengan suatu sedekah seperti ilmu yang disebarkan. Artinya sedekah yang paling bagus tuh orang itu bersedekah seperti ilmu ya menyebarkan ilmu. Jadi sedekah yang paling bagus itu adalah nyebarin ilmu, ngajarin orang lain gitu ya, ngajarin lah ya. Oh kita kayak kita di madrasah di TK tuh ngajarin anak-anak tuh sembahyang ya, kita ngajarin wudu. Nah itu kan kalau kita ngajarin bagus rapi gitu sampai dia tua kan ya siapa yang dapat tuh itu ya. Apalagi dari dasar kan ditanemin anak-anak tuh ya masalah sholat masalah wudu gitu ya. Kalau kita ngajar di TK tuh di kelas 1 anak-anak itu ini pahalanya tuh banyak itu
Ya, sama dari ngajar di kelas 6 di kelas ini kan, ya, gitu sih. Iya, lu ngajar kelas 6, paling ngajar apa? Ngajar matematika. Udah bisa dia dari awal. Kan gitu, ya. Gitu udah diajarin. Nah, yang paling bagus kan dari sebelumnya kan. Iya, dia belum kenal A. Nah, kita bilangin nih A-nya begini. Gitu. Dikit saya cuma alif-alifan doang. Nah, iya nggak apa-apa. Nanti kenal alif-alifan kan dari mana? Alif-alifan apa alif bener? Iya, alif-alifan. Iya, ngajar alif-alifan. Iya, bukan alif beneran ya. Iya, yang penting kan alif lempeng, gitu. Ya, alif lempeng, bak bengkok kan gitu. Dulu, gitu, ya. Nah itu kita ajarin di sholat, ya, wudu, praktekin. Nah, kan gitu, nih yang rapi, yang apa, besok kan, ya, digede terus dikerjain sampai dia, gitu, ya. Itu ya, ini palanya gede tuh yang gitu. Ada ogah, wasit ogah dikasih kelas 1. Wah, gitu. Urusin yang alif. Masih pakai nyembokin kan? Kan ada ibunya sekarang kan gitu. Gitu. Ya. Nah itu kan bisa uduk tuh cakep pas buka tangan kaki sembahyang cakep sih itu. Palanya sampai di tua tuh nenek-nenek kakek-kakek begitu ya, dapat gitu. Belum lagi kalau dia ngajarin terus gitu ya, tuh ya nilainya tuh kayak apa tuh gitu ya. Tuh kita ngajarin tuh Al-Quran, dia belum bisa baca tuh ngajar alif ba ta tuh gitu, bismillah tuh itu kan nilai kayak gitu. Dalam ya satu hadis kan siapa orang yang ngajarin tuh anaknya ya baca bismillah ya, tuh yang ngajarin ya dapat pahala ya sebilangan napas tuh anak. Ya, gitu, ya, dapat pahala tuh bilangan napas tuh anak, ya, dia bisa baca bismillah, diajarin, itu bilangan napas anak, ya, artinya sampai dia mati, gitu, ya, nah siapa tuh? Kalau dulu saat kita kan kalau ibu sama kakek nenek kita, la ilaha illallah, itu belum bisa tuh, Iya. kita masih bayi, lama-lama kan dia terekam. Iya terekam. Iya lama-lama kan. Gitu tuh, Nah itu dapat itu, ya mula-mula tuh. Jadi otak yang sebelumnya itu terekam gitu. Ya, hanya kita disuruh azanin tuh anak azanin apa cuma gitu. Otaknya belum apa tuh, ya belum dengar, kupingnya belum dengar apa-apa. Begitu kita ya apa buka tuh kupingnya dengerannya, nah langsung lapas Allah kan, Allahu Akbar kan. Nah itu biar terekam ya otaknya gitu. Ya ada gedenya, nah itulah kita didik terus gitu ya, ya, nah tuh ya, tuh ilmu ya agama gitu. Nah ilmu dunia juga enggak apa-apa, ilmu dunia kan min amalin kamin amalin ya tasawwaru bi amalid dunya bi husnin niyah gitu, sara min amalil akhirat. Jadi kita ajarin tuh ilmu dunia. Ya, ngajarin matematika, ngajarin fisika, waduh kan, dan itu kan ilmu dunia, kita ajarin. Tapi ini buat jalannya kebaikan kan, itu jalan agama atau dia jalan usaha, dia bisa jadi usaha ngapa kan gitu. Nah itu termasuk gitu. Ya, nah kalau digunain nanti buat kemaksiatan itu nggak ada niat kita kan. Ya nggak salah gitu. Kali kita ngajarin nanti kita ajarin matematika di pinter gitu, nanti buat ngebohongin orang, gitu. Kali dia bisa, Ya kayak ilmu apa sih yang akhirnya dia bisa bikin bom bunuh orang, itu kan bukan tujuan. Iya bukan tujuan kan. Iya kita ngajarin kan, apalagi sekarang yang kayak komputer gitu, ya gitu kan bisa jadiin apa tuh. Ya itu kan, ya bisa jadiin kebaikan bisa, ya kemaksiatan kan buat nipu-nipu kan bisa tuh. Nah kadang dipelajarin gitu, ya kita jangan niat dari awal itu ngajarin yang bagus kan. Nah nanti kesononya sih bukan urusan kita, itu berarti salah dia. Itu, ya bukan gitu. Kecuali kalau kita ajarin, nih begini nih caranya kalau mau nipu ya orang begini nih caranya nih. Nah itu memang ya tujuan awal kita bilangin. Iya biasa kan kalau sekarang kan bisa gitu di HP di ini kan yang gitu kan sekarang tuh bisa ya ngambil duit orang, bisa ini orang kan gitu, karena kan bisa gitu. Nah kita ajarin gitu teman kita nih caranya begini nih gitu. Nah itu sih emang benar dari awalnya begitu. Nah kalau kita ajarin cara begitu tahu-tahu
nyempongin ke situ. Nah itu enggak ya, enggak masuk begitu ya. Itu tuh salah orang sendiri dah gitu. Tuh ya. Tuh ilmu agama ilmu dunia juga ya dengan niat husni niyah ya. Gitu. Kalau sekarang lagi ramai nih kan kita dukung. Kan semuanya pada menampakkan kebaikan. Enggak, gue nanti kalau gue jadi, gue nggak bakal lakuin yang begitu-begitu, gue akan begini-begini. Kita dukung dia, ternyata tetap sama seperti semula. Nah, itu gimana sih? Ya itu sih salah dia. Kan dia hah? Kagak, kan kita dia janjikan. Itu kan perjanjian, janji dia. Jadi kalau lu dukung gue nih, gue bakal gini kan gitu. Janji dia kan. Ya berarti ya dia janji. Janji dia itu. Nah salah dia. Nah kita sih dukung aja kan gitu, karena janji dia yang salah, dia nggak nepatin janji kan gitu ya itu salah nih. Nah itu ya gitu tuh ya ngambil nasarat tuh ya. Nah kemudian Rasulullah SAW ya bersabdakan, Rasulullah SAW yaqulu nikmal matiyatu kalimatu haqqin tasma'uha summa tahmiluha ila akhil laka muslimin fatu'allimuha iyahu. Rasulullah SAW bersabda nih, nikmal matiyatu, sebaik-baik pemberian ya, kalimatu haqqin, kata-kata yang benar, tasma'uha, yang dia dengar tuh ya, yang kamu dengar tuh kalimat hak itu ya, summa tanmiluha ya, kemudian kamu bawa tuh kalimat tersebut ila akhin laka muslimin, kepada saudara kamu yang muslim. Artinya kita bawain, kita ajarin saudara muslim ya. Nah ya, patu'an limuha, maka kamu ajarin dia tuh saudara muslim ya, iyahudu kepada saudara muslim akan kalimat tadi. Ya, jadi kata Rasulullah sebaik-baik pemberian kita nih yaitu kalimat yang benar. Ya, gitu. Kita dengar kalimat nih, ya, dengar tuh. Nah, kemudian kita bawa tuh kalimat itu kepada saudara kita yang muslim, kita ajarin gitu, ya. Artinya tuh kita punya ilmu, kita keluarin dah. Kita dengar dah, umpama kayak kita hadir di majelis taklim kan gitu. Ada suatu hadis atau siapa yang ulama bilangin. Nah, ya begitu kita pulang, ada teman kita bilangin, gue pulang dari majelis taklim nih, ini kan gitu ya. Tadi gue denger tuh ya Ustadz Kiai bilang gini gitu ya, hilangin sama dia tuh ya. Nah itu ya tuh sebaik-baiknya pemberian kita kepada dia tuh gitu katanya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum anil ajwadil ajwad. Kata Rasulullah, mau gak kamu saya kasih tahu orang yang paling murah ya, al ajwadul ajwad ya, yang paling jud ya, paling murah gitu. Allahul ajwadul ajwad, yang paling murah itu adalah Allah ya. Allah tuh paling murah ya, nggak ada lagi ya. Kenapa? Allah murahnya, Allah tuh musuhnya aja masih dikasih ya. Kalau kita kan udah enggak dah karena hanya musuh kita enggak dah gitu. Tapi kalau Allah kan tuh, orang-orang kafir kan musuhnya Allah ya, orang kafir, orang musyrik itu masih dikasih tuh. Lu dikasih dunianya apanya semua, dikasih sehat apa semua, tuh murah gak? Ya, murahnya ya tuh Allah ya, Allah kasih itu, Allah murah, udah dikatain, dicela ya diisrokin ya, dibuat nih Allah sekutu, tapi tetap aja Allah ya saking murahnya gitu ya. Oh ya. Nah tuh ya, jadi Allahul ajwadul ajwad. Wa ana ajwadu waladi adama, kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling murah ya. Itu Rasulullah tuh termasuk orang yang paling murah ya, Bani Adam tuh ya, karena murahnya Rasulullah tuh ya seperti angin berhembus gitu ya. Itu angin berhembus kan, angin itu siapa aja yang ambil kan gitu ya. Mah angin pakai meli tuh ya, kali lo orang Islam kok kasih ya, orang kafir kagak nih, angin aja tuh gitu tuh ya Rasulullah ya. Apalagi bulan Ramadan tuh Rasulullah ya gitu ya. Nah tuh ya paling murah tuh Rasulullah tuh ana ajwadun ya gitu waladi Adam.
Wa ajwadukum mim ba'di, orang yang paling murah di antara kamu sesudah saya ini, kata Rasulullah ini sesudah Nabi, rajulun alima allamahu, ya, yaitu orang yang mengetahui ilmu tuh, ya, kemudian allamahu, ya, dia ngajarin tuh ilmu, panasara ilmahu, maka dia itu menyebarin dia punya ilmunya, gitu ya. Nah, itu ya, itu orang yang paling murah sesudah saya, yaitu orang yang punya ilmu, ya, di ngajarin ilmunya dan dia sebarin tuh ilmunya. Nah, orang seperti itu nanti di hari kiamat, katanya, kata Rasulullah, yub'atsu yaumal qiyamati ummatun wahdah. Itu dia dibangkitkan yaitu satu ummah gitu, satu umat tuh, ya. Artinya dia satu punya kelompok, ya. Nah, ya, yang khusus tuh Rasulullah kasih gitu, ya, orang-orang yang, ya, menyebarkan ilmu gitu, ya. Ya, yang Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah itu, ya. Nah, terus lagi warajulun jada binafsihi lillahi azza wajal yuqtalu. Nah, termasuk orang yang murah yaitu orang yang berjihad, ya, dengan dirinya, ya, gitu, ya. Nah, ya, jadi orang yang berjihad tuh, ya, dirinya tuh berjuang. Nah, ya, lillahi azza wajal, dia berjihadnya lillahi ta'ala, nggak ada niat lain gitu, ya. Karena orang jihad itu macam-macam, orang yang mati itu, mati dalam sabilillah, jadi dalam peperangan macam-macam. Ada yang mati syahid, ya, yang syahid dunia akhirat, ada yang syahid, ya, dunia aja, ya, kan gitu, ya. Kenapa? Ya, karena dia yang pengen dapat supaya dikatakan, ya, syuja'ah, pahlawan, kan gitu, ya, berjuang gitu, ya. Nah, itu, ya, gitu. Ya, rajulun tuh jada binafsihi lillahi azal wa ya yuqtalu. Orang itu, ya, jihad dengan dirinya karena Allah Ta'ala dan dia terbunuh gitu, ya. Nah, inilah orang yang termasuk ajwadun nas gitu, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, ma min rajulin yan'asu lisanahu haqqan, ya, hatta ya'mala bihi hatta yu'malu bihi, ya, ba'dahu illa jaralahu ajruhu ila yaumil qiyamati summa wafahu Allahu sawabahu wa makna yan'asu yaqulu wa yuzakkiru, gitu, ya. Nah, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang, ya, yang asu lisanahu, yang berkata tuh lidahnya atau menyebutkan lidahnya tuh hakkan, suatu kebenaran, ya. Jadi orang tuh mengucapkan lidahnya itu ngucapin satu kebenaran, ya, hatta yu'malu bihi, ya, ba'dahu, sehingga kebaikan-kebaikan ucapan-ucapan dia tuh dari lidahnya, kebaikan itu diamalin orang gitu, ba'dahu, sampai sesudah dia meninggal gitu, ya. Jadi kita ngomong nih satu kata-kata yang bagus pada orang, nah orang itu amalin gitu. Nah, itu kita dapat pahalanya tuh, ya, sampai kita mati gitu. Hah? Sama sebaliknya. Apa? Ya, sama sebaliknya, itu perkataan yang baik diikutin orang. Iya. Perkataan yang tak baik ikutin orang ya sama juga. Nah, gitu, ya. Jadi kita ngomong tuh kata yang baik, ada orang kita kasih saran dah, ya, kebaikan gitu kan, ya, gitu, kita kasih saran, lu mesti begini, didengerin tuh, cakep, nah dikerjain, nah itu, ya, itu tuh kan ilmu juga masuk, ya, bukannya namanya ilmu tuh harus, ya, jadi ustad aja. Dia ngomong tuh kebaikan gitu, ini kalimat tuh hakin, ya, kalimat yang benar, ya, apa tuh kan, ya, gitu, kalimatun thayyibatun khairun min shadaqatin yatba'uha adza, ya, atau juga itu kaulun, ya, kaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha
Ada ya ucapan-ucapan yang baik, kaulun ya, ma'ruf ya, kata-kata yang baik itu. Ya, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan ungkitan-ungkitan. Ya, kita ngomong orang nih, ya baik-baik dah, ya kita kasih saran dia orang susah, orang apa, yang gitu-gitu, atau orang kaya, ya kita nasehatin, kita ngapa gitu, nah diikutin tuh, nah itu kan itu ya dengan saran kita apa itu, nah itu dapat pahala tuh terus kita gitu, ya, nah tuh ya, nah kalimatun tuh ya, nah tuh Nabi kata gitu ya. Yan asulisanahu haqqan hatta yu'malu bihi ba'dahu illa jaralahu ajruhu, ya kecuali bakal mengalir buat orang itu pahalanya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Summa wafallahu sawabahu, kemudian Allah menyempurnakan dipunya pahalanya nanti di hari kiamat tuh gitu. Wa makna yan asu yakulu wa yuzakiru, ya kata-kata yan asu itu kita ngomong atau kita ngingetin ya dengan kata-kata yang baik gitu. Nah, artinya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi au qala amilihi. Rasulullah SAW bersabda, mandalla alal khair, ya, siapa orang yang menunjukkan jalan kebaikan, falahu maka bagi orang itu misla ajri fa'ilihi, seperti pahala yang berbuatnya, ya, au qala atau Nabi katakan amilihi, yaitu pahala orang yang ngamalin gitu ya. Jadi kalau kita bilangin nih, tunjukin orang satu kebaikan dikerjain tuh, nah kita dapat ya pahala tuh ya, kayaknya seperti orang yang kerjain itu gitu ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada lu alal khairi kapa ini, ya menunjukkan jalan kebaikan itu sama seperti kayak orang yang ngerjain. Wa innallaha azza wa jalla yuhibbu i'anatal mahlufan, sungguhnya Allah azza wa jalla itu suka membantu menolong orang-orang yang kesusahan, ya al-muhlifan, ya al-muhla, ya al-lahfan, ya gitu ya. Nah ya, orang-orang yang kesulitan, kesusahan gitu. Yuhibbu ighasah, membantu ya, nolong, ighasah ya, menolong, bantu. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah dalam firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kata Sayyidina Ali, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Artinya tuh keluarga kita ajarin, kita bilangin gitu ya. Nah ya, naro ya dari api neraka ya. Jadi kita lindungin diri kita dari api neraka, dan juga keluarga kita ya, kita lindungin ya, jangan diri kita doang kan ya gitu ya. Karena kalau kita urusin diri kita, besok ya anak istri kita pada nuntut itu ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum, ya kata Allah tuh, inna min azwajikum, ya sungguhnya cantik sebagian daripada istri kamu, wa auladikum anak-anak kamu, itu aduwwul lakum, itu menjadi musuh kamu nanti. Itu karena apa? Kita nggak ngajarin, kita nggak ini ya, itu kata Allah kan ya. Dalam hadis Nabi katakan itu ya, ada seorang awaluma yata'allaqur rajulu ahluhu, ya nantinya mula-mula gelantungan kepada kita tuh ya, laki itu keluarga kita, anak kita, keluarga istri kita itu ya. Kalau kita nggak ajarin tuh ya, dia kita ngajarin sholat, nggak suruh sholat, nggak apa, enak istri kita gitu juga, kita nggak larang sesuatu perbuatan ya munkar apa semua, nah itu dia bakal nanti gelantungan ya. Karena begitu dia periksa tuh anak kita atau istri kita tuh, nah ditanya kenapa kamu nih nggak sholat kan gitu ya. Nah dijawab, umpama dijawab saya nggak tahu, emang nggak diajarin ya, agak. Nah itu suami yang dipanggil ya, kita urusin diri kita aja tuh ya, sholat gitu ngapa gitu. Nah ya kita lagi enak-enak
ya, turunin, tarik. Nih tuh anak bini lu tuh, gitu, ya, nah, ngajarin sholat, ya, nah, gitu, ya. Nah, itulah yang Allah kata adu walakum tuh, ya, jadi musuh kita nanti sono, gitu, ya, jadi digantungin. Hanya perlu tuh ku anfusakum wa ahlikum tuh, ya, itu kata Nabi. Qala alimu ahlikumul khaira. Kata Sayyidina Ali itu penafsiran tuh kalimat itu, kata Sayyidina Ali itu ajarin ya keluarga kamu tuh kebaikan tuh ya. Jadi tuh berarti ku anfusakum wa ahlikum naro ya, jajarin anak istri kita itu ya kebaikan supaya dia enggak masuk neraka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya, dan ada Rasulullah SAW bersabda lagi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Nah ini ya ancaman buat orang yang enggak mau ngajarin orang gitu ya. Nah ya Nabi kata nih ya gitu, man su'ila tuh ya. Ini ada su'ilan nih, ya orang yang ditanya, ya, gitu. Nah kalau nggak ditanya sih kita nggak ngajarin, kagak sih gitu. Nggak ditanya, masa kita udah nonton kita mau ngajarin aja. Ini lu sini, ya gua ajarin gitu. Ya kagak, nggak begitu. Nah kan kita punya ilmu gitu, diam aja. Nah kalau orang tanya, gitu kita tahu tuh kita ngajarin. Nah ini ancamannya tuh ya, ini Nabi bilang mansuila, ditanya. Kalau nggak ditanya sih nggak dapet deh ya gitu ya. Siapa orang yang ditanya an ilmin tentang suatu ilmu ya yang kita tahu tuh ilmu apaan ditanya. Nah kalau kita tahu ya kita bilangin. Kalau ada orang yang lebih ahli tahu kita suruhin, nggak apa-apa. Ya nggak ada di dosa. Kita tanya nih satu masalah hukum pama tahu, nah kita nggak begitu jelas nih, udahlah tanya aja dah suno gitu ya. Nah ya Ustaz Ano, Kiai Ano gitu, nggak apa-apa itu gitu ya. Tapi kalau kita bilangin kurang jelas nanti jadi apa? Samar kan salah lagi. Nah itu ya, atau memang ada orang yang lebih ahli, nah udah kita serahin aja, nggak dosa nggak. Ini kan orang tanya ilmu yang kita juga mau kita jelas ya, mau tanya ya, Sid ajarin gua wudhu Sid, gua sempet yang begitu. Gitu ya. Yang begitu lu minta ajarin sama gua, yang ituan kayak gitu, yang dikit, yang tinggian dikit, wudhu gitu. Nah dosa tuh kita tahu. Bisa gitu ya. Nah itu ya mansuila tuh ya, ditanya orang dengan ilmu patamahu maka dia umpetin ya, jadi ya dia kasih tahu tuh. Nah itu hukumnya apa? Uljima yaumal qiyamati, dia bakal dikekang di hari kiamat bilijamin min narin, dengan kekang dari api neraka. Tuh ya, jadi kalau kita nggak mau ngajarin tuh gitu, kita tahu ditanya orang, kalau nggak ditanya sih kagak, yarin aja ya, kita tahu gitu ya. Nah ya kan kita nggak mesti kita ngajarin orang harus itu, wah ini mesti gue punya ilmu mesti ngajar nih, kagak ya. Yang dituntut kita punya ilmu apa? Ngamalin ya, yang dituntut sama Allah gitu ya. Nah kalau kita tuh tadi nih orang nanya kita ngajarin, nah itu dituntut kita. Nah kalau kita orang nggak nanya sama kita nggak ngajarin, kagak dosa ya, orang nggak nanya kan gitu ya, gitu ya. Nah nggak dosa, nah karena dia ngamalin. Ya Imam Jalaluddin Asyuyuti ya ilmunya banyak banget, orang nggak ada yang mau belajar sama dia ya, nah yang belajar sama dia hanya digunain buat apaan? Buat ngarang. Ini karangannya jadi banyak yang Jalaluddin Asyuyuti ya, ilmunya banyak dia, termasuk ulama besar dia ya, gitu ya. Ini termasuk nih pengarang ini belajar juga sama dia, Imam Jalaluddin Asyuyuti ya, gitu ya. Nah cuman dia nggak ada murid yang begini-begini gitu, kagak ya, gitu ya. Nah, paling orang nanya-nanya doang kan gitu udah, itu tinggi apanya derajatnya tuh Imam Jalaluddin Asyuyuti, ilmunya banyak, karangannya lebih dari 500 macam karangannya
itu ya. Nah dia tuh ya ketemu Rasulullah tuh ya, sering itu ya, ya keramat jadi tuh sampai dia mau ke Mekah aja tuh ya, dikeluar di rumahnya 2 langkah sampai ke Marwah. Ini di Mesir gitu ya. Oh ya. Nah ya gitu ya, keramatnya begitu. Tapi ya orang ada yang mau belajar sama dia. Itu enggak kali dinyebar-nyebar nyari, ayo bawa kitab ini ngaji lo sama gua. Ngajarin kumpul gitu kagak. Nggak ada, udah dia duduk aja nulis tulis itu. Iya, kalau kita kan bikin spanduk gitu. Gitu, pasang iklan. Gitu. Ya. Nah, bisa orang kita ngomelin, ya, ada kakak mau ngaji, gitu, ya, kagak dia di mana, dia nyarang kitabnya orang pada pakai, gitu, ya, dia nggak ngajar, tapi kitabnya kan, coba tuh tafsir Jalalain, tafsir Durrul Mansur, ya, ada 8 jilid kan gitu, ya, lagi tuh kitab Al-Asbah wan Nazair, ya. Iya, Asbah wan Nazair, banyak tuh kitab karangan dia tuh, ini gitu, ya, nah itu, ya, apa Miftahul Ulum, ya, 14 macam ilmu alat, ya, nah gitu, ya, kok nggak salah tuh, ya, nah tuh ada tuh satu kitab gitu, ya, dikarang tuh, ya, ya, nah jadi akhirnya orang paling nggak belajar, nah kesempatan dia untuk ngarang, ya, jadi dengan karangan dia nanti dia nyebarin ilmu, gitu, ya, sing tuh, ya, nah tuh ya gitu, jadi mansuila an ilmin pakatamahu, ya, gitu. Ya, uljima yaumal qiyamah bili jamin minar. Orang ditanya ilmu dia nggak kasih tahu tuh, didiamin tuh, artinya sembunyikan Allah, ya, kekang nanti dia itu di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Tapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, mamin rajulin yahfazu ilman fayaqtumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati maljuman bili jamin minarin. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang tuh yang menghafal suatu ilmu, ya, kemudian dia sembunyikannya. Nah, maka itu, ya, illa kecuali utiyabihi yaumal qiyamati, didatangkan orang itu kepada Allah pada hari kiamat malajuman, dalam keadaan, ya, terkekang milijamin minarin, dengan kekangan api neraka tuh, ya, itu karena dia nggak mau ngajarin tuh. Nah, waman qala fil qur'ani, ya, bi ghairi ma ya'lamu ya yaumal qiyamati muljiman, ya, bilijamin minarin, ya. Orang yang berkata dalam Al-Quran, ya, di ngomong nih, menafsirkan Al-Quran bi ghairi ma ya'lamu, ya, dengan yang sesuatu yang dia nggak tahu, ya. Nah, ya, sekarang tuh ditafsirkan tuh ayat Quran bi ra'yihi, ya, dengan pendapat dia aja, ya, gitu. Banyak orang yang gitu, ya, nafsirkan tuh ayat-ayat, nah, ya, bi ra'yihi tuh, ya. Nah, itu katanya nanti, ya, bigari ilmin tuh maya'lamu ja yaumal qiyamati, datanglah orang itu di hari kiamat muljiman wilijamin minar, ya, terkekang dengan kekangan api neraka tuh, ya. Hanya kalau Al-Quran itu jangan nafsirkan dengan bira'yi, ya, gitu, ya, dengan pikiran kita, ya, man fassarul Quran bira'yihi falyatabawa maq'adahu alan nar. Nah, kata siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, yang itu dia bakal, ya, ditempatin di api neraka, ya, gitu, ya. Orang yang menafsirkan Al-Quran tuh bener aja dianggap salah kalau pakai pikiran itu, ya, karena menafsirkan Al-Quran itu atau sudah berdasarkan ilmu, ya, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran gitu, ya. Nah, nggak boleh menurut pikiran kita sendiri gitu, nih ayat, nanti akhirnya jadi apa, ya, jadi nyimpang, bukan yang sebenarnya gitu, ya. Nah, itu, ya, gitu. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man katama ilman mimma yuntafa'u, ya,
mimma yanfa'ullahu bihi an-nasa, ya gitu. Fi amrid dini al-jamahullahu yaumal qiyamah bil jamin min narin. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu, ya gitu, ya mimma yanfa'ullahu bihin nasa, ya ilmu yang Allah bisa berikan manfaat dengan ilmu itu kepada orang lain. Artinya kita sembunyikan ilmu itu Allah bisa berikan manfaat kepada orang lain fi amri dini, dalam urusan agama. Nah, dia sembunyiin ya ala jamahullahu yaumal qiyamah bil jamin min nar. Allah kekang dia itu ya di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Gitu ya. Wa kana Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu yaqulu, dan Ka'bul Akbar radhiyallahu an yaqulu bilang, ani pada Dawudu alaihi salam min ta'limi ba'di usati bani Israel. Ya, fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Dawud anibta an ta'limi haula'i fama samaratu irsaluka. Ya, ya gitu. Nah, fa innal mustaqima la yahtaju laka wal mu'awwiju lam tu'allimhu. Faqala ya rabbi apuka ya apakana ba'da zalika yaduru alaihim wa yu'allimuhum fi buyutihim. Ya, wa kana Ka'bul Akbar, dan adalah Ka'bul Akbar, ya gitu, radhiyallahu anhu bilang, ya ani Daud alaihi salam minta limi ba'dil usat, ya enggan tuh, ya males segen, ya Nabi Allah Daud tuh ngajarin ya sebagian orang-orang yang maksiat, ya tukang orang-orang yang berbuat maksiat nih Nabi Daud segen ngajarin itu. Ya kayak kita juga kalah. Nah gitu kan, nah, itu ya Nabi Daud tuh segan ngajarin tuh orang-orang yang ya berbuat maksiat tuh gitu ya. Nah gitu, ba'dil usat Bani Israel tuh, kaum Bani Israel. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Daud, ya Daud wahai Daud, anibta an ta'limi haula, kamu segan, kamu enggan untuk ngajarin mereka tuh orang-orang yang maksiat. Pama samaratu isaluka, apaan ya faedahnya, hasilnya ya saya utus engkau. Ya, artinya kamu diutus dari Nabi, faedahnya buat apaan? Kan faedahnya Nabi diutus kan buat ngajarin orang. Nah karena kamu nggak mau ngajarin tuh orang yang maksiat, kamu ngajarin apa faedahnya? Ya gunanya kamu diutus jadi Rasul apaan? Itu kata Allah tuh. Ya, nah kenapa? Fa'innal mustaqima la yahtaju laka. Orang-orang yang lurus, artinya orang-orang yang baik itu nggak butuh kepada kamu. Ya kan kalau orang-orang yang baik masih perlu dinasehatin, perlunya kagak kan? Itu. Nah wal mu'awiju lam tu'alimhu, sedangkan orang-orang yang bengkok ya kamu nggak ajarin. Ya, jadi faedahnya kamu jadi Rasul apaan? Itu ya kan justru kan ya ngajarin orang yang nggak bener tuh ya, jadi ini utus Rasul kan gitu. Nah kamu nggak mau nih, maka akhirnya Nabi Daud itu bilang, ya Rabbi apuka ya Allah, ya saya minta maaf lah ya Allah gitu ya. Nah ya disadar tuh Nabi Daud, ya pakana ba'da zalika, maka sesudah itu tuh ada teguran ya yaduru alaihim, maka Nabi Daud tuh muter tuh kepada orang-orang yang maksiat tuh, diparan-paranin orang yang maksiat. Nah itu ya alaihim wa yu'allimuhum fi buyutihim, mereka ajarin di rumah mereka tuh, Nabi Daud ajarin di rumah-rumah mereka ya. Orang yang maksiat tuh diparanin dah ya, jalan sono paranin, ajarin gitu. Nah itu ya, nah tuh ya tuh untuk nyebarkan ilmu tuh gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza la ana akhiru hazihil ummati, ya gitu.
awwalaha wa katamu hadisan balaghahum anni faqad katamu ma anzalallah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila melaknat orang yang belakangan dari umat ini nih, jadi umat Nabi Muhammad nih, kayak kita yang belakangan ini melaknat, mengutuk awalaha, orang-orang yang duluan itu ya, wa katamu hadisan ya, dan mereka sembunyikan tuh hadis balaghahum yang sampai kepada mereka tuh hadis anni dari saya, faqad katamu maka sungguhnya mereka itu telah menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan ya. Jadi kalau kita tuh nggak mau nyampein ya berarti kita menyembunyikan ilmu ya yang Allah sampaikan tuh kepada Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul ladzi yata'allamul ilma summa la yuhaddisu bihi kama salil ladzi yaknizuz kanza summa la yunfiqu minhu. Perumpamaan orang-orang yang ya belajar ilmu kemudian dia tidak mengajarinnya tuh, tidak menceritakannya ya, ngajarinnya itu seperti bandingannya seperti orang yang nyimpen satu simpenan yang dia nggak menginfakkannya tuh ya gitu. Jadi kita belajar ilmu, kita tahu, kita nggak nyebarin, nggak ngajarin ya gitu. Nah itu sama seperti kita punya simpenan tuh, punya harta apa semua kita nggak belanjain, kita nggak keluarin ya. Nah faedahnya apaan ya, punya duit nggak dijajanin, nggak dibelanjain, ngapain ya, manfaatnya apaan ya, diliatin doang itu sih. Nah, ya nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah artinya wa kana Alqamah bin Sa'id radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah ya Alqamah bin Sa'id radhiyallahu an yaqulu khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah Rasulullah sallam zata yaumin pada suatu hari ya, suatu hari, fa asna alaihi tawaifu minal muslimin, maka memuji ya gitu Rasulullah atas suatu kelompok daripada orang mukmin khairan kebaikan. Summa qala, kemudian Rasulullah bilang ma bala aqwamun la yupakkihuna jiranahum wala yu'allimunahum wala ya'izunahum wala ya'murunahum wala yanhaunahum. Gitu. Rasulullah SAW bersabda nih ya, khataba Rasulullah SAW, telah berkhutbah Rasulullah SAW pada suatu hari, maka Rasulullah memuji suatu kelompok Taif ya, Taifah ya, satu kelompok dari kalangan orang Muslim tuh kebaikan ya, orang ya Rasulullah bilang nih kelompok yang baik gitu. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ma bala aqwamun, apa gerangan tuh satu kaum la yupaqahuna jiranahum ya, tidak memberikan ya ilmu, tidak memberikan kepahaman kepada tetangga-tetangga mereka ya, tidak ngajarin, wala yu'allimunahum, dan mereka tidak ya, dia tidak nggak mengajarin mereka, wala ya'izunahum, nggak nasehatin mereka, wala ya'murunahum wala yanhauhum, tidak memerintahkan kebaikan dan melarang ya kemungkaran kepada mereka. Wa ma bala aqwamun, dan ya apa gerangan tuh satu kaum la yata'allamuna min jiranihim ya, kenapa mereka itu tidak mau belajar kepada tetangga-tetangga mereka, wala yafqahuna, tidak mengambil paham agama ya, wala yata'izuna, dan tidak mau ngaminta nasihatnya pada mereka. Wallahi ya la ya'lamanna aqwamun jiranuhum wa yupaqquhunakum wa yu'azzimunakum wa ya'murunakum wa yanhaunahum wa yata'allamna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yata'izuna au la ya ajaltukumul uqubah fid dunya gitu ya. Jadi kebalikannya nih, Rasulullah tadi tuh ya, kenapa satu kaum itu dia belajar tuh
ya, satu taifah kaum yang bagus. Kemudian kenapa mereka tuh kaum itu nggak mau belajar, ya, yupaqihuna jironahum tuh, ya, nggak mau ngajarin tetangganya, ya, nggak nasehatin tetangganya, nggak merintahkan kebaikan dan larang kemunkaran. Nah, kemudian kebalikannya, kenapa, ya, satu kaum tidak mau belajar kepada tetangga mereka, tidak mencari paham, ya, belajar, walayata izuna minta, ya, nasihat tuh, ya. Nah, wallahi demi Allah, la ya'lamanna aqwamun jiranahum, hendaklah kaum itu mengajarin, ya, tetangga mereka, wa yupaqihunahum, ya, ngajarin fikih pada mereka tuh ibadat, wa yu'azimunahum, ya'izunahum, nasihatin mereka, wa ya'murunahum wa yanhauna, memerintahkan mereka dan melarang mereka dari kemunkaran. Wala yata'allamanna qaumun min jiranihim, hendaklah satu kaum belajar dari tetangga mereka dan, ya, belajar, ya, fikih pada mereka dan nasihat mereka. Aula, atau juga nggak mau. Kalau mereka nggak mau, ajaltuhumul uqubah fid dunya, kami, ya, kata Allah, saya akan segerakan kepada mereka itu siksaannya di dunia. Ya, jadi kalau orang yang nggak mau ngajarin orang lain dan juga yang lain tuh yang bodoh nggak mau belajar, ya, gitu, Allah bakal turunin laknat tuh, gitu, ya. Nah, ya, itu dua hadis tuh, ya. Jadi Allah perintahkan yang tahu, ya, ngajarin, gitu, ya. Nah, karena yang nggak tahu belajar, gitu, ya. Nah, kalau mereka nggak mau nih, ya, yang tahu nggak mau ngajarin, yang nggak tahu nggak mau belajar, itu Allah bakal turunin laknat, ya, seksaan, ya, kepada nih, ya, mereka itu di dunia tuh. Allah kasih nanti azab yang ajilah, ya, yang segera tuh, gitu, ya. Artinya gitu, ya. Summa qara'a qaulu ta'ala, kemudian Rasulullah baca firman Allah Ta'ala, ya, tabaraka ta'ala, lu innal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun, ya. Nah, Allah berfirman nih, lu innal ladzina kafaru, Allah laknat tuh orang-orang kafir, min bani Israel, dari kaum bani Israel, ala lisani Daud, atas lisannya Nabi Allah Daud, wa Isa bin Maryam, dan atas lisannya Isa bin Maryam, bima asaw, disebabkan mereka itu maksiat, gitu, ya. Itu Allah laknat tuh mereka tuh, kaum Bani Israel, ya, melalui lidahnya Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa mereka maksiat tuh, ya, gino wakanu ya'tadun, dan juga mereka melampaui batas. Nah, apaan tuh melampaui batasnya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, ya, mereka itu tidak melarang kemunkaran, bahkan mereka ngerjainnya. Ya, ada kemunkaran bukannya mereka larang, tapi mereka kerjain. Nah, gitu, ya, palu labi sama kanu yaf'alun, ya, seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan tuh, ya. Jadi kaum Bani Israel dulu tuh, ya, Allah laknat tuh karena mereka nggak mau amal ma'ruf nahi mungkar, ya, nggak mau ngajarin, nggak mau belajar, gitu, ya. Summa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun, ya, Rasulullah SAW, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah, ya, Rasulullah SAW bersabda nih, ya, tanasahu bil ilmi, ya, kata Rasulullah, hendaklah kamu saling menasehatkan, saling ikhlas, ya, di dalam masalah ilmu, ya, biar saling ikhlas itu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, kenapa? Fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi asaddu min khiyanatihi fi malihi. Karena khianatnya kamu tuh terhadap ilmu itu lebih berat daripada khianat terhadap harta. Ya, karena kalau kita, ya, khianat dalam ilmu itu bisa jadi salah
keseluruhan gitu ya. Nah, hanya disuruh saling ya tanasahu ya, saling ya ikhlas, saling menasehatin, artinya saling ikhlas ya. Ad-dinun nasiha artinya ad-din al-ikhlas ya. Agama itu ikhlas ya, lillah wa rasulih wa li a'immatil muslimin, ikhlas gitu ya. Nah ya dalam ya menyebarkan ilmu, dalam belajar apa semua ada tuh. Wa innallaha azza wa jalla sa'ilukum, karena Allah azza wa jalla bakal tanya kamu tuh ya tentang ilmu itu ya. Ya nggak boleh kita mengkhianatin. Allah bakal tanya ilmu yang kita ini punya ya, an ilmin ya maza amilahu kan gitu ya, ilmu ya apa yang kamu amalin. Nah itu ya, tuh Allah ya bakal tanyain ya. Dalam riwayat lagi nanti Allah lagi menghisab kita, ditanya tuh, kamu ini termasuk orang alim apa orang bodoh gitu ya. Ya di dalam riwayat tuh hadis ya, di dalam kitab ya gitu Imam Jalaluddin Asyuyuti tuh ya gitu ada tuh Allah tanya ya, lagi siap kamu ini orang alim apa orang bodoh. Kalau kita jawabnya orang alim, saya orang alim ya Allah ya, tanya apa yang kamu amalin dari ilmu itu gitu ya, ditanya yang kita amalin. Nah sekarang kalau kita jawabnya saya orang bodoh ya Rob gitu ya, nah ya kenapa kamu nggak belajar gitu, alasan kita apa Anda? Itu malas atau apa? Kalau alasan kita sibuk ya Rob nyari rezeki ya gitu ya, kata Allah kan saya udah jamin tuh ya, pan lagi dah ya tuh ya, hanya tuh ya, nah ya tuh ada tuh ya kitab tuh ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu dalam kitabnya tanya tuh, kamu ini termasuk orang alim apa orang ya bodoh, orang jahil. Kalau kita jawabnya alim, apaan yang kamu kerjakan, kita jawab orang bodoh, kenapa nggak mau belajar ya, nggak kasih alasan dah suno itu tuh ya. Nah jadi nggak boleh tuh layan bagi li alimin ayyaskuta an ilmihi, walayan bagi ya li jahilin ayyaskuta an jahlihi ya, dalam satu hadis gitu. Tapi kita nggak boleh layan bagi itu haram ya, buat orang alim tuh diem dengan ilmunya, dan juga haram buat orang yang bodoh ya, nah itu diem dari kebodohannya. Ya kita tahu nih, kita nggak tahu kita diam aja, nggak mau nanya, nggak ngapa ya dosa kan gitu. Nah orang alim dia punya ilmu ya, ditanya dia nggak mau bilangin, nah dosa lagi gitu ya tuh ya. Jadi semua tuh harus ya, yang alim ngajarin ya, yang bodoh harus belajar ya, jangan diam aja gitu, carilah ilmu, karena Nabi suruh kan nyari ilmu kan disuruh talibul ilmi takab Allah wirizki, orang yang nyari ilmu Allah jamin rezekinya kan gitu ya. Nabi suruh utubul ilma walau wisin, cari ilmu sekalipun di negeri Cina. Utubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar, cari tuh ilmu sekalipun ada antara kamu dengan ilmu lautan api ya. Cari gimana tuh nyari ilmu, karena orang nyari ilmu itu susah, capek. Lakon laki nabi safarina haza nasoba, tuh kata Nabi Musa, sungguhnya kami dapetin di dalam mencari ilmu ini nasoba, yaitu susah ya. Lan abruha hatta ya blugal ya bahra ini au hukuba, kan itu kata Nabi Musa ya, sebelum saya dapetin nih ya Nabi Allah Khidir, biar katanya ya apa, sampai ngarungi dua lautan bahra ini tuh ya au hukuba, atau sampai ya tahunan, tetap saya bakal cari tuh itu ya. Oh ya, hanya kita dituntut tuh ya sama Nabi Allah suruh tuntut ya belajar ilmu ya. Ini jangan diam aja ya, jangan udah emang gua orang bodoh kan gitu, jangan ya. Allah suruh yang penting nyari, dapat urusan Allah, nggak wajib ya. Yang wajibnya belajar ya, kita kan disuruh yang wajibnya belajar, bukannya wajibnya dapat. Wah udah ngaji lama-lama nggak bisa juga, itu bukan urusan ya.
Aja enggak ya. Urusan dapat urusan Allah gitu ya. Nah kalau urusan belajar, nah itu kewajiban kita, jalan cari gitu. Nah kagak dapat nggak apa-apa, udah belajar kan gitu ya. Gitu nggak disalahin ya. Kalau ditanya kamu lu kok nggak bisa gitu, nah udah belajar ya Rob kan gitu ya. Udah tahunan belajar nggak bisa nah ya agak ya gitu. Nah inilah ya habis itu ya, nanti babu majaa firya wasum'a ya. Nah kitabul imani ya gitu. Wal Islam.